syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada kesempatan ini masih bisa berkumpul untuk kegiatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Handayani Kliat, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karo. Pada saat ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik praobservasi. Di sini saya ditemani oleh teman saya yaitu Ibu Nilam. Ibu Nilam bekerja dan satu instansi dengan saya di SD Negeri Percontohan Kabanjahe. Kali ini kami akan melakukan perbincangan praobservasi. Selamat pagi Bu Nilam. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini Bu? Kabar baik Bu. Oke, seperti yang saya sudah sampaikan kepada Ibu, sebelum saya mengadakan observasi di dalam kelas, kita akan melakukan perbincangan praobservasi di mana saya akan melakukan supervisi akademik di dalam kelas. Tujuannya ingin Ibu Nilam mengembangkan akademik dalam mengajar. Kegiatan praobservasi ini tujuannya untuk melihat kesiapan Ibu besok dalam pembelajaran kita di dalam kelas, Bu. Dari obrolan kita kali ini, Bu, apa sih yang Ibu harapkan, Bu? Yang saya harapkan dari obrolan kita hari ini Bu, saya mengharapkan ada saran dari Ibu tentang pembelajaran yang akan saya lakukan besoknya agar menjadi lebih baik ke depannya Bu. Oke Bu, semoga Ibu Nilam besok tidak grogi dan tidak terbebani ya Bu ketika saya berada di dalam kelas ya Bu. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan besok di dalam kelas Bu? Besok Bu, saya akan menyampaikan materi dalam mata pelajaran IPA dengan materi gaya magnet yang terdapat tujuan pembelajarannya yang saya harapkan Bu, siswa mampu memahami 3 macam bentuk magnet. Kemudian siswa juga mampu menyebutkan 3 benda di sekitar magnet yang menggunakan pemanfaatan magnet. Kemudian yang ketiga Bu, saya harapkan juga siswa mampu menentukan minimal paling tidak 10 benda-benda magnetis dan benda-benda non-magnetis. Oke, tujuan pembelajaran yang sangat bagus sekali ya Bu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran Bu, apa saja area pengembangan yang perlu Ibu siapkan? Area pengembangan yang saya siapkan dan yang saya kembangkan Bu, yaitu dalam bidang pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya saya harapkan siswa dapat mengetahui sifat-sifat magnet. Kemudian dalam keterampilan saya harapkan siswa juga mampu mempraktekkan manfaat magnet di kehidupan sehari-hari dan mampu juga membuat magnet Bu. Oke Bu, yang Ibu sampaikan tadi area pengembangannya itu sudah sangat bagus sekali ya Bu. Untuk mencapai tujuan dan area pengembangan tersebut, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan itu semua Bu? Untuk mencapai tujuan dan area pengembangan tersebut dan pembelajaran sosial emosional. Ya Bu, tujuan yang strategi pembelajaran yang bagus sekali ya Bu. Di mana Ibu mengutamakan kebutuhan belajar siswa dan menggunakan pembelajaran yang dikombinasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu. Model pembelajaran apa yang Ibu pakai Bu? Model pembelajaran yang saya pakai adalah Bu, pembelajaran PBL atau yang sering di problem based learning. Oke. Ibu menggunakan model pembelajaran yang bagus sekali ya Bu. Kira-kira Bu, metode pembelajaran apa yang akan Ibu pakai? Metode ini yang akan saya gunakan yaitu Bu, diskusi kelompok, penugasan, tanya jawab, serta siswa mempresentasikan yang telah mereka pahami dan diskusikan. Dari praobservasi yang kita lakukan kali ini Bu, bagaimana perasaan Ibu Bu? Saya mendapatkan gambarannya Bu, bagaimana saya akan menyampaikan pembelajaran, menyiapkan media pembelajaran, sehingga saya akan lebih matang dalam menyampaikan pembelajarannya di dalam kelas. Ada juga manfaatnya ya Bu, agar besok Ibu mempersiapkannya menjadi yang lebih baik ya Bu. Kira-kira kapan Ibu bisa melakukan
kapan saya bisa melakukan observasi di dalam kelas Ibu? Di hari Rabu Bu, pada tanggal 6 Desember 2023. Oke, sudah ditentukan ya Bu. Besok demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Nilam pada praobservasi, di mana tujuan praobservasi ini adalah untuk mempersiapkan Ibu Nilam dalam pembelajaran yang lebih baik, sehingga gambaran-gambaran dalam penyampaian materi dalam kelas tersampaikan. Ya, sampai ketemu di observasi dalam kelas ya Bu. Ya, terima kasih. Selamat pagi murid-muridku semua. Selamat pagi murid-muridku semua. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, tangkas, ceria, luar biasa. Sebelum kita memulai pelajarannya, Ibu akan mengabsen kalian ya anakku. Ada teman yang tidak datang hari ini? Siapa? Iya, Afi tadi ini sudah dapat suratnya dari orang tuanya mengabarkan bahwa Afi tidak dapat hadir hari ini karena sakit. Kita doakan Afi supaya cepat sembuh, supaya bisa kembali sekolah besok. Ya kan aku? Pada pagi hari ini kita mempelajari mata pelajaran IPA dengan materi magnet. Materi apa anakku? Magnet. Sebelum kita lanjut materi magnetnya, Ibu ingin melakukan asesmen diagnostik sesuai dengan gaya belajar kalian. Terbagi menjadi 3 model gaya belajarnya anakku. Ada konten, proses, dan produk. Ibu tampilkan nanti di depan. Di sini anakku tulis namanya. Kemudian model gaya belajar yang mana yang paling senang? Bisa? Ada konten, proses dan produk. Kalau gaya belajar konten, ngapain disuruhnya? Coba Najwa. Iya, menyusun kata tentang sifat magnet yang acak. Coba proses, Adli. Melakukan penelitian terhadap Iya, yang produk coba baca Raka. menggunting magnet, menggambar mengenai benda-benda magnetik dan non magnetik, dan menempelkan gambar benda magnetik dan non magnetik. Iya, dari 3 model gaya yang kalian senangi ini anakku, kalian pilih salah satu, tulis namanya. Ya, ini ya, Miss kasih. Tulis nama dulu. Udah nama. Terus pilih model mana yang kamu senangi. Konten, proses, produk. Kalian kumpulkan ini
Gaya magnet yang paling lemah ada di bagian di mana? Tebang magnet yang nak kunaba memiliki gaya. Gaya magnet menyebabkan benda-benda magnetis serta bagaimana sifat magnet, bagaimana dia mengandung logam tertentu, misalnya benda yang mengandung besi, nikel, atau kobalt. Sedangkan gaya magnet dapat kita artikan sebagai gaya yang dapat menyebabkan benda-benda yang memiliki sifat magnetis tertarik oleh magnet. Nah, magnet memiliki kutub magnet. Yang pertama yaitu kutub selatan dan yang kedua kutub utara. Bagaimana sifat magnet? Mari kita cari tahu. Nah, ini anak-anak yang terjadi jika kutub yang sama didekatkan. Ini kutub selatan dengan kutub selatan. Sementara itu, ini yang terjadi jika kutub yang berbeda didekatkan. Kutub selatan bertemu dengan kutub utara. Peniti dan paku tidak punya gaya magnet, jadi mereka tidak bisa terangkat. Sementara perhatikan, magnet ini mengangkat paku dan peniti. Bagaimana bentuk-bentuk magnet? Seperti yang kalian lihat, ada 3 jenis magnet yang dibentuknya. Ini adalah magnet pol. Ini kutub utaranya, ini kutub selatannya. Ini namanya magnet cincin. Ada yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Maksudnya ditarik lemah bagaimana, Bu? Jadi, perbedaan feromagnetik dan paramagnetik adalah ketika kita mendekatkan magnet ke suatu benda, ada yang susah sekali dipisahkan ketika mereka sudah bersatu. Ada juga yang dapat tertarik yang tidak dapat sama sekali ditarik oleh magnet. Contohnya plastik, kaca, kertas, dan lain-lain. Nah, kita bisa nih membuat magnet. Sedikitnya ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara digosokkan. Menggosokkan magnet ke benda yang memiliki sifat magnetis. Kita perhatikan contohnya yuk. Gosok perlahan dengan satu arah seperti ini ya, agar elemen magnetnya teratur. Gosok sampai capek pokoknya. Nah, ini setidaknya pakunya sudah bisa menarik niti meskipun dari magnetnya lemah. Yang kedua dengan cara diinduksi atau menginduksi, yaitu mendekatkan benda yang bersifat magnetis ke sebuah magnet. Yuk kita perhatikan. Nah, jadi anak-anak sebenarnya kita memerlukan tiang besi. Namun karena kita membuatnya di rumah bisa dengan cara seperti ini ya. Pokoknya kalian harus memberikan jarak agar besi dan magnet tidak menyatu. Nah, ini bisa dilakukan semalaman. Cara yang ketiga adalah dialiri arus listrik, yaitu mengalirkan benda yang memiliki sifat magnetis dengan arus listrik, atau kita sebut elektromagnetik. Kita siapkan baterai, paku sebagai benda yang memiliki sifat magnetis, dan serabut tembaga yang kita dapat dari dalam kabel. Masih kalian simpan kan? Nah, ini kita lilit sampai banyak, terus kita bakar, lilit lagi. Semakin banyak lilitannya akan semakin baik. Jika sudah, pasang ujung serabut tembaganya. Gunakan lakban ya, karena nanti di ujung-ujungnya itu akan menjadi panas. Jadi
tadi deh magnet sederhananya. Yuk kita coba apakah ini bekerja. Nah, berhasil. Daya tariknya lebih kuat, ya kan? Silakan coba di rumah ya, dengan menggunakan benda-benda yang kita pakai waktu membuat rangkaian listrik. Nah, ketika kita sudah membuat magnet, ada juga nih cara menghilangkan sifat kemagnetan. Yang pertama dengan cara dipukul. Yang kedua dengan cara dibakar. Ya, kita masuk ke latihan soal. Ibu akan memberikan beberapa kalimat pernyataan. Nah, tugas kalian adalah mencatat pada buku latihan, lalu memberikan tanda checklist pada pernyataan yang benar dan tanda silang pada pernyataan yang salah. Yuk kita mulai latihannya. Pernyataan pertama, jika kutub yang sama didekatkan, magnet akan tolak menolak. Pernyataan kedua, semua jenis benda dapat ditarik oleh magnet. Pernyataan ketiga, jika kutub utara dan selatan didekatkan, magnet akan tolak menolak. Pernyataan keempat, kardus, penghapus, dan kertas. hasil dari diskusi kami. Sifat-sifat magnet. Gaya magnet dapat menembus benda. 2. Gaya magnet memiliki 2 kutub utara, kutub selatan. Magnet dapat menarik benda magnetis. 4. Magnet gaya magnet dapat melemah. 6. Kutub yang berbeda saling menarik. Beri apresiasi tepuk tangan kelompok magnet. Dari kelompok proses ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Magnet kutub utara dan selatan dan di bawahnya kutub selatan dan utara akan saling menarik. Magnet kutub utara dan di bawahnya kutub selatan dan selatan akan tolak menolak. 3. Magnet kutub selatan dan di bawahnya kutub utara dan utara akan tolak menolak. 4. Magnet kutub selatan dan utara dan di bawahnya kutub utara dan selatan akan tarik menarik. 5. Benda yang tertarik magnet yaitu paku, jarum, peniti, gunting, gembok, obeng, sendok, garpu, kaleng, penggaris, besi. 6. Benda yang tidak tertarik magnet yaitu pensil, pulpen, penggaris, plastik, penghapus, tip X, benang, buku, topi, sendok plastik, dan kaca. Kita hari ini telah selesai mengenai gaya magnet. Di rumah kerjakan nanti tugas-tugas yang telah Ibu beri. Oke, selamat siang Ibu Nilam. Selamat siang, Bu. Oke, sekarang kita akan melakukan percakapan atau perbincangan pasca setelah selesai saya tadi melakukan observasi di dalam kelas.
Bagaimana perasaannya Bu tadi saat Sangat saya menyenangkan. Oh ya, Di mana anak-anak sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan dan anak-anak mengerti dan memahami tentang materi yang saya sampaikan. Oke, baik Bu. Dari tadi saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas, kira-kira area pengembangan apa saja yang Ibu lakukan, Bu? Area pengembangan yang saya lakukan dalam bidang pengetahuan dan keterampilan, Ya. yaitu di bidang keterampilannya di mana pengetahuan siswa sudah mampu memahami materi yang saya sampaikan, dan di keterampilan siswa juga sudah mampu menyelesaikan soal yang saya berikan. Oke, sangat bagus sekali ya Bu. Dan apakah menurut Ibu area pengembangan yang Ibu sampaikan sudah berhasil? Menurut saya sudah berhasil. Oh, bagus sekali ya Bu kalau sudah berhasil. Setelah itu tadi setelah berhasil, menurut Ibu apa kekurangan dan kendala yang Ibu hadapi dalam pembelajaran di dalam kelas tadi? Sejauh ini kendala yang saya hadapi Bu, ada satu dua siswa saya yang kurang aktif mengikuti pembelajaran. Oke, ada 1-2 orang siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Menurut Ibu, kenapa bisa siswa itu atau 1-2 orang tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran? Karena kurangnya kurangnya pendekatan dari saya ke anak-anak, sehingga anak-anak kurang aktif mengikuti pembelajaran. Oke, kira-kira Bu, kapan Ibu bisa melakukan pengembangan yang lebih baik dalam penyampaian materi pembelajaran di dalam kelas, Bu? Saya akan melakukan perbaikan kepada diri saya Bu secepatnya, dan saya akan memberikan dan melakukan pendekatan yang lebih ke anak didik saya Bu. Oke, saya harapkan bisa secepatnya ya Bu. Terima kasih Ibu Nilam. Hari ini Ibu telah bekerja sama dengan saya melakukan pembelajaran di dalam kelas, di mana saya mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, dan hari ini siang ini kita melakukan perbincangan pasca observasi. Kiranya apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat buat Ibu Nilam dan dapat mengembangkan pengembangan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Bu Nilam. Terima kasih Bu atas sarannya. Oke.